Ya, kembali lagi bersama saya Sandi Ramadan. Untuk kali ini kita akan belajar menggunakan model pada project kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sudah membuat sebuah controller dan sebuah view. Kita juga sudah memparsingkan sebuah data yang bernama variable banner ini. Dan ketika di refresh, dia akan muncul seperti ini banner. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah model itu kita gunakan hanya untuk bermain dengan database saja. Kita seperti kita menambah atau mendelete, edit dan sebagainya. Nah, itu kita gunakan model. Sebelum kita mulai, kita buat sebuah database. Di sini saya langsung menggunakan command prompt saja karena laptop saya kurang bagus kecepatannya. Jadi agak lama jika membuka PHP admin. Di sini saya sudah membuat sebuah database bernama database Sandi dengan sebuah tabel bernama admin. Jika kurang jelas, kita akan mendeskripsikan di sini. Nah, ini adalah sebuah tabel admin yang saya buat. Ada ID admin dan username. Kita hanya membuat dua field saja di sini supaya lebih memudahkan dan mempercepat tutorial kali ini. Jika sudah ada seperti itu, sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang autoload dan database. Dalam autoload, kita diwajibkan mengisi libraries database di sini supaya kita bisa meload database tersebut. Selanjutnya, kita tambahkan dengan form validation bertujuan agar kita bisa membuat sebuah validasi dari form-form yang akan kita buat nantinya. Dan di dalam autoload helper kita tambahkan form, menambahkan fungsi dalam pemanggilan sebuah form dalam kode igniter. Kalau sudah, kita close saja autoloadnya, kita pindah ke file database. Ini kita tambahkan username-nya root karena memang saya memiliki username root di sini. Dan database kita menggunakan Sandi karena memang tadi saya buat di dalam command prompt sini database saya adalah Sandi, create database Sandi. Nah, kalau sudah, kita close saja, kita kembali ke controller, lalu kita membuat sebuah model. Dalam folder model sini kita save saja, namanya m home. Seperti biasa, huruf pertamanya besar, kita save. Sini juga kita mempunyai snippet. Kalau Anda menggunakan Sublime Text akan lebih cepat, tapi jika tidak, kita menggunakan manual saja tidak apa-apa. Seperti ini saja untuk penulisan model sementara, karena kita perlu lebih banyak lagi. Di sini kita meload sebuah vhome yang bernama sebuah view yang bernama vhome. Vhome ini isinya ya ini yang tadi kita tulis ini banner gitu. Nah, ini vhome. Sekarang kita ubah semuanya, kita hanya meload vhome saja. Lalu ini kita membuat sebuah form. Dalam kode ini kita bisa menggunakan from open di sini. URL ini adalah sebuah controller yang akan kita panggil nantinya. Karena kita memiliki chhome di sini, tulis saja chhome. Lalu fungsinya yang kita akan panggil di sini dengan function tambah. Ini kita hapus saja. Dari awal membahas itu lebih lanjut. Sebelum kita membuatnya, kita harus menutup dulu supaya tidak lupa. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan saja label di sini untuk username, karena kita hanya ada satu username. Sebenarnya di sini banyak sekali metode yang digunakan untuk membuat sebuah input file seperti ini, input text seperti ini.
Ini kalau di dalam kode Twitter kita bisa menggunakan form input. Di sini juga ada form input. Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya ini bahasa yang disediakan dari kode Twitter. Jika kita tidak bisa atau tidak kurang paham dalam pembuatan ini, kita menggunakan seperti di HTML biasa saja, tidak ada masalah. Seperti ini. Nah, kita buat ini adalah button untuk mensubmitnya dengan nama tambah. Seperti itu. Di sini kalau sudah, kita refresh dulu terjadi error atau tidak. Nah, ini dia, kita sudah memiliki username dengan button tambah di sini. Nah, sebelumnya kita menambahkan ini dulu terlebih dahulu, value ini disesuaikan dengan nama name-nya di sini, disesuaikan saja. Nah, ini kita kacau, jangan lupa. Lalu kita tampilkan di sini untuk errornya. Jika sudah seperti ini, di save saja. Ini maksudnya apa? Value ini akan mengembalikan kata-kata yang sudah dituliskan di sini jika terjadi error. Dan untuk form error ini akan menampilkan pesan error di bawah sini jika terjadi error yang akan kita buat validasinya di sini. Sudah seperti ini, di home kita harus membuat sebuah function baru sesuai apa yang kita tulis di dalam sini. Di sini ada chhome, ada tambah. Ini kan controllernya chhome, ada fungsinya tambah. Nah, kita harus membuat function baru. Ini berarti yang pertama tambah. Memastikannya kita hanya echo saja terlebih dahulu. Kita tulis aktif. Kita klik tambah di sini. Aktif. Berarti tidak ada masalah yang terjadi. Kita break dulu, kita refresh saja. Nah, sekarang kita membuat sebuah validasi dahulu. Karena di sini kita mempunyai button submit yang bernamanya tambah, kita buat pengantaian di sini. Jika tambah ini ditekan, maka kita echo saja untuk memastikan terlebih dahulu. Seperti itu. Jika tidak, kita akan redirect langsung. Cek saja. Nah, logikanya saat tombolnya ditekan, dia akan menampilkan ini, kata-kata ini. Tapi jika tidak, dia akan kembali ke function index lagi. Karena chhome ini secara default akan membaca function index. Oke, kita tes dulu. Kita tambah, tombol ditekan. Tapi saat kita refresh di tengah sini, nah dia akan balik seperti ini lagi. Karena apa? Saat ini di refresh tidak ada name tambah yang ditekan. Seperti itu. Jika sudah, ini kita ganti. Ini kita memiliki name yang bernama username. Nah, di sini berarti kita harus membuat sebuah form validation terlebih dahulu. Form validation. Nah, di sini saya menggunakan snippet supaya lebih cepat. Username. Ini ada banyak sekali sebenarnya sebuah di sini seperti ini saja ya. Sini ada banyak sekali sebuah validasi yang disediakan oleh kode igniter, seperti contohnya required, ini artinya tidak boleh kosong. Min length artinya minimal karakter, dan max length ada 12 karakter, artinya maksimal karakter ada 12. Kita tidak membutuhkan ini, kita hanya membutuhkan required saja untuk belajar pemula. Nah, di sini kita punya name, username harus diisi sesuai dengan name yang kita buat di form sebelumnya. Jika sudah, kita membuat sebuah pesan ini.
Nah, apa maksudnya seperti ini? Jadi saat required ini aktif, required aktif, dia akan menampilkan pesan seperti ini. Data tidak boleh kosong. Seperti itu. Secara default dia akan berbahasa Inggris. Saya tidak hafal bahasa Inggrisnya, jadi saya langsung ubah saja untuk pesannya jadi seperti ini menjadi bahasa Indonesia. Lalu kita buat pengandaian lagi di sini menggunakan form validation run seperti ini. Nah, Anda bisa mempause saja video ini untuk mengetikkan kode ini terlebih dahulu. Nah, jika sudah Anda ketik, berarti kan pengandaian pertama di sini, jika form validation runningnya false atau gagal, berarti kan dia kena validasi kan. Kalau gagal, berarti kita langsung pindahkan saja halamannya. Kita pindahkan ke vhome lagi, itu seperti itu saja. Dia lolos, kita echo saja, berhasil lolos, seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba jalankan di sini. Ini kosong, harusnya menampilkan data tidak boleh kosong di bawah sini. Kita tes. Nah, muncul kan data tidak boleh kosong. Jika kita refresh lagi, kembali lagi seperti semula. Seperti itu logikanya. Untuk validation, kita bisa menambahkan lagi banyak sekali validation yang disediakan oleh kode igniter. Kita bisa lihat di user guide-nya, tidak masalah. Buka saja localhost yang Anda buat dan slash user guide. Nah, di sini ada banyak sekali form validation yang akan dijelaskan oleh kode igniter sendiri. Agak lama browser saya karena laptop saya keluaran lama. Nah, di sini ada banyak sekali form validation. Tinggal kita search saja di sini form validation. Nah, di sini ada banyak form validation, form validation. Nah, Anda tinggal membaca-bacanya saja. Di sini sudah lengkap. Nah, di sini mungkin ada min length, parseline, alphanumeric, berarti harus apa, angka, dan lain-lain. Oke gitu. Selanjutnya ini kita perbesar saja. Selanjutnya kalau sudah berhasil lolos, berarti kita isikan ketik ini, contohnya sandi. Kita tambah. Nah, ini sudah berhasil lolos. Sudah berhasil lolos, kita langsung masukkan data itu ke dalam model. Bagaimana caranya? Kita tambahkan saja seperti ini. Tadi kita sudah membuat sebuah model yang bernama mhome. Nah, sekarang kita definisikan sebuah functionnya. Kita tambahkan saja insert admin. Ini tidak mesti harus huruf besar, seperti ini juga bisa. Tapi untuk saya lebih mudah membedakannya dalam dua kata seperti insert dan admin, seperti itu. Nah, kita langsung echo saja dulu. Nah, terusnya saat seperti ini, saat kita refresh di sini akan terjadi sebuah error. Nah, error seperti itu. Liquid property mhome. Kenapa? Padahal kita sudah membuat sebuah mhome di sini, sebuah model mhome. Tapi kenapa terjadi tidak didefinisikan ini undefined partnya? Kenapa? Karena kita tidak membuat, kita tidak memanggil model yang telah kita buat. Bagaimana cara memanggilnya? Ada banyak cara sekali memanggilnya, tapi yang lebih umum yang harus Anda ketahui juga di sini, kita harus membuat function yang bernama construct. Nah, di dalam function construct ini kita bisa memanggil semua library atau helper yang kita butuhkan. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang construct ini karena cukup panjang. Langsung saja panggil modelnya dengan cara seperti itu di slot model. Nah, sini kita telah kita buat tadi adalah mhome.
Setelah kita buat seperti itu, nah, seharusnya masih terjadi error di sini. Kalau kita isi lagi, tambah, akan terjadi error tapi beda, diganti di metode apa, mhome insert admin. Di sini kita membuat memanggil sebuah function yang bernama insert admin, sedangkan di dalam model kita di sini tidak ada function yang namanya insert admin. Maka dari itu terjadi sebuah error. Kita hanya tinggal butuh membuatnya insert admin situ. Jika sudah seperti ini, tidak akan terjadi error, tapi tidak akan menampilkan data apa-apa. Seperti itu. Tapi data sudah jalan, nah kita langsung saja memanggil datanya. Untuk insert kita butuh sebuah username di sini, panggil post. Nah, di sini lagi-lagi saya menggunakan snippet supaya lebih cepat. Ini adalah cara untuk mengambil data dengan metode post dari form yang telah kita buat tadi dengan nama username. Di sini telah kita panggil, lalu kita insert di sini dengan perintah insert. Nah, di sini adalah nama tabel kita adalah admin. Tadi sudah kita buat di sini adalah admin kan, admin. Nah, di sini adalah objek, maksudnya adalah data yang akan disimpan ke situ itu apa saja. Tambahkan saja di sini objek. Sebenarnya tidak harus bernama objek, kita bebas mengisinya dengan nama apa saja, tapi untuk lebih mudah kita objek saja. Lalu dalamnya kita masukkan array, isi semuanya. Nah, seperti itu. Ini maksudnya adalah username yang ada kutipnya ini harus sesuai dengan name yang ada di fieldnya, di field ini, field username ini. Nah, ini harus sama. Kalau ini beda ya nggak bisa. Nah, dari field username ini isinya apa? Isinya dari variable username ini. Variable username ini isinya dari ngepost dari form yang bernama username. Sebenarnya untuk seperti ini untuk perlu ini juga tidak apa, kita tinggal pindahkan saja supaya lebih mudah dipahami. Seperti ini saja, tidak masalah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembalikan saja nilainya. Kita return nilai yang sudah diinsert di sini. Jika berhasil, dia akan menampilkan angka 1 di sini. Karena kita echo, dia akan menampilkan angka 1. Tapi jika gagal, dia akan menampilkan angka 0. Coba terlebih dahulu, tes di browser. Nah, terus nama sandi kita tambah sini angka 1. Seharusnya berhasil. Saya akan melihat di sini. Sudah masuk kan? Username sandi, id-admin 1. Id-admin karena kita membuatnya auto increment, jadi secara otomatis dia akan menambah sendiri, tidak perlu diinput. Seperti itu. Nah, sejauh ini insert kita sudah berhasil, hanya saja kita tinggal membutuhkan sebuah message agar kita tahu itu berhasil ditambah atau tidak. Kita membutuhkan sebuah pesan supaya lebih mudah mengetahuinya. Kan kalau kita nampilin angka 1 doang kan bingung juga orang-orang, jadi harus menampilkan pesan berupa teks. Bagaimana caranya? Kita membuat pengandaian dulu. Sebenarnya tidak perlu membuat pengandaian, tidak apa-apa, karena memang data ini sudah pasti bisa kalau sudah seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita buat sebuah nah, ini saya membuat flash data. Ini adalah bawaan kode igniter. Dia akan menampilkan sebuah pesan yang akan dikirimkan ke view. Itu adalah fasilitas yang disediakan kode igniter. Jika kalau di
biasanya saya menggunakan PHP natif. Ini kita menggunakan Ajax jQuery untuk menampilkan pesan flash ini. Untuk di kode kita dia sudah menyediakannya, kita hanya tinggal memanggil dalam folder config. Di situ ada autoload. Kita kembali lagi ke autoload. Nah, di libraries kita hanya tinggal memasukkan session, kita menambahkan session saja. Sebenarnya kita tidak perlu memasukkan di autoload, tidak apa-apa, kita tinggal manggil di sini load library. Nah, di sini kita tinggal panggil session, tidak masalah, tidak terjadi apa-apa. Tapi karena ya, untuk memudahkan, mempercepat, lebih baik kita taruh di autoload saja supaya tidak perlu menambahkan itu di setiap controller yang akan kita buat. Jika sudah session diisi, pada kode igniter 2, setelah kita mengisikan memanggil library session, kita diwajibkan mengisi encryption key. Di sini kita wajib mengisikan encryption key-nya supaya lebih aman. Tapi di kode igniter 3 kita tidak perlu mengisikannya, tidak apa-apa. Tapi untuk berjaga-jaga agar lebih aman, kita mengisikan saja. Ini asal sudah apa-apa, yang penting unik dan sulit ditebak. Jika sudah seperti itu, kita close saja. Sejauh ini controller yang kita buat sudah selesai. Kita hanya tinggal menampilkan di home kita di paling atas. Kita buat pengantaian lagi. Ini adalah perintah untuk memanggil data yang sudah kita buat tadi di dalam controller. Di sini kan kita nge-set flash data dengan nama alert, dan isinya adalah ini, data berhasil tambah. Ini kalau kita berhasil. Kalau kita gagal, isinya adalah ini, name yang sama yaitu alert. Di dalam vhome kita tinggal menambahkan atau memanggil name yang tadi, alert. Kalau ini kita ganti, ya tidak akan muncul pesannya. Harus menyesuaikannya. Jika if session flash data alert, maksudnya jika ada name alert itu ada isinya, maka dia akan menampilkan di echo. Ini hanya jika ada isinya saja, kalau tidak ada ya tidak akan tampil. Jika sudah seperti itu, sejauh ini harusnya sudah bisa berjalan dengan baik. Kita coba tes dulu, kita hapus dulu. Nah, kita coba validasi yang pertama, data tidak boleh kosong. Coba kita isi dengan kata-kata baru seperti username atau nama saya saja, Ramadan. Nah, data berhasil ditambah, berarti sudah masuk datanya. Kalau kita refresh di sini, hilang. Nah, itu dia yang dinamakan function flash data. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang query insert dalam kode igniter untuk memasukkan sebuah data dengan teknik MVC, yaitu model, view, dan controller di sini. Nah, di view di sini kita sudah hanya menyediakan form, lalu form itu dikirim divalidasi melalui controller. Ada validasi di sini. Jika validasi lolos, nah, dia langsung masuk ke model. Dia langsung insert di model. Jadi untuk query database hanya berada di dalam model di sini. Itu untuk query database. Sisanya untuk mengatur semuanya ada di controller, seperti validasi, mengirim pesan, dan lain-lain. View hanya berfungsi sebagai tampilan saja, sesuai namanya view. Seperti itu. Sejauh ini MVC sudah berhasil kita pelajari. Ini adalah teknik sangat dasar dari kode igniter, pelajaran sangat dasar. Anda harus benar-benar memahaminya dengan baik supaya kita bisa meneruskan ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Masih banyak yang harus kita pelajari, seperti menampilkan sebuah table, mengedit atau delete, lalu ada login dan logout. Masih banyak sekali yang harus kita pelajari. Untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, saya menambahkan sebuah link di bawah di description video ini
untuk Anda ingin bertanya-tanya seputar kode igniter. Terima kasih telah menyaksikan.